Serial jelang Ramadan, Al-Ahkam At-Tajwidiyah wa Ghoraibuha bersama Kiai Haji Abid Fatur Rahman Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran sekalian. Kali ini masih bersama kami dengan serial tajwid dan hukum-hukum gharib menjelang Ramadan. Setelah kita membahas beberapa hukum-hukum tajwid seperti ikhfa dan idgham pada pertemuan sebelumnya, maka kali ini kita akan membahas suatu tema yang masih menjadi pembahasan yang jarang disampaikan dalam pembelajaran tajwid, yaitu adalah tingkatan huruf tafkhim. Bahasa Arabnya adalah maratibut tafkhim. Sahabat sekalian, tafkhim adalah lawan dari tarqiq. Dan tafkhim ini adalah suatu judul besar bagi sifat-sifat yang dianggap tebal, seperti isti'la dan itbaq yang kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya. Lawan dari tafkhim adalah tarqiq, yaitu yang mencakup sifat-sifat tipis seperti infitah dan istifal. Apa itu tafkhim? Tafkhim secara sederhana adalah sifat atau suara yang keluar dalam pengucapan suatu huruf yang melahirkan suara yang tebal, atau dalam bahasa Arab simanun, yaitu suara yang tebal yang menggelembung atau yang mengarah kepada bunyi O dalam bahasa kita, walaupun tidak menjadi O murni. Karena apa? Salah satu sebabnya adalah litadhayyuqil halq, karena sempitnya rongga tenggorokan ketika kita mengucapkan huruf tersebut, atau karena tasa'udus sautil harfi ila qubbatil hanakil a'la, atau karena menaiknya suara huruf ya ke langit-langit atas. Jadi tafkhim secara sederhana adalah suara tebal yang menggelembung atau yang mengarah kepada O. Menggelembung dalam artian ini hanya bahasa kiasan ya, tidak berarti harus menggembulkan pipi atau tidak, tapi bunyi yang merupakan lawan dari bunyi-bunyi tipis seperti kita mengucapkan huruf fathah A. Ya, kita mengucapkan fathah pada sifat istifal dan infitah. Itu adalah bunyi-bunyi tipis. Maka tafkhim adalah lawan dari bunyi-bunyi atau suara tipis tersebut. Dan tafkhim ini terjadi pada sifat isti'la dan itbaq, dan juga pada sebagian huruf yang infitah seperti huruf ra dan huruf lam dan juga huruf alif pada kondisi tertentu. Nah, lalu apa yang kita maksud dengan tingkatan huruf tafkhim? Atau tipe tafkhim. Di sini ada dua pandangan di kalangan ulama, ada dari kalangan madhab Ibnul Jazari dan juga madhab Ibnu Tahhan. Kalau kita berbicara tentang tafkhim secara umum, maka maksudnya adalah pembahasan huruf isti'la dan itbaq. Kalau menurut madhab Imam Ibnul Jazari ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu adalah huruf tafkhim yang paling tebal, ketebalannya adalah huruf itbaq atau isti'la yang fathah dan setelahnya adalah alif. Seperti kata misalnya al-zalimun atau al-dallin atau as-sakhah. Huruf itbaq atau isti'la yang fathah setelahnya alif maka berada pada tingkatan yang pertama. Tingkatan kedua adalah huruf fathah setelahnya selain alif, yaitu seperti contohnya ghafara ya, atau qahara, artinya huruf isti'la atau itbaq yang setelahnya adalah fathah tapi bukan alif. Tingkatan ketiga adalah huruf itbaq atau isti'la yang berharakat dhammah, seperti kata nakhudu, huruf kha dan huruf dad. Pada satu kata ini ada 2 huruf tafkhim, yang satu isti'la saja tanpa itbaq yaitu huruf kha, yang satu isti'la plus itbaq yaitu dad, nakhudu. Berikutnya adalah yang sukun, tingkatan keempat, huruf itbaq atau isti'la yang sukun, yaitu adalah seperti kata yaqta'un, huruf qaf
biar sukun berada di tengah kata. Dan terakhir, tingkatan kelima adalah yang paling rendah ketebalannya adalah berharokat kasrah, seperti misalnya qiyama, siyam, dan seterusnya. Tingkatan ketebalan huruf ini bukan berarti hurufnya tidak tebal, semuanya tebal. Cuman semakin tinggi tingkat ketebalannya, maka harus lebih jelas tebalnya daripada tingkatan yang di bawahnya. Adapun mazhab Ibnu Tahhan Al-Andalusi dia membagi hanya 3, yaitu yang pertama fathah, yang kedua adalah dhammah, yang ketiga adalah kasrah, tanpa adanya ditambah dengan sukun atau huruf tebal yang fathah setelahnya alif atau selain alif. Jadi beliau kalau Ibnu Tahhan hanya secara global, Ibnu Jazari merinci tadi membedakan antara fathah yang setelahnya alif dengan fathah yang selain alif atau yang sukun. Sehingga penerapan huruf-huruf tafkhim dan isti'la dan itbaq ini harus berbeda dari sisi ketebalannya dari tingkatan-tingkatan yang tadi saya sampaikan. Adapun huruf ra seperti hukum tafkhim ra, tafkhim lam, maka penerapannya tidak seperti isti'la atau itbaq. Jadi tafkhim itu kan berarti hanya karena menaikkan pangkal lidah atau menaikkan suara sehingga harus bunyi sama semua. Ra misalnya, kita ucapnya ra seperti ru, ar-rahmanir rahim, ru. Ini keliru, karena tafkhim yang huruf ra tidak sama dengan tafkhim huruf isti'la. Karena huruf ra, huruf lam pada kondisi tertentu seperti pada tafkhim yang disebutkan pada kaidahnya seperti lam pada ismul jalalah, sebelumnya misalnya fathah atau dhammah. Ra tafkhim seperti ra berharokat fathah atau dhammah, atau sebelumnya adalah harokat fathah atau dhammah. Begitu pula alif yang sebelumnya adalah huruf itbaq atau isti'la. Maka penerapan tafkhimnya tidak perlu sampai menaikkan pangkal lidah atau suara ke langit atas sehingga seperti isti'la atau itbaq, karena mereka semua masuk dalam kategori huruf istifal dan munfitah. Jadi tafkhim itu tidak bisa disamakan, semuanya harus bunyi tebal seperti bunyi isti'la ataupun itbaq. Semoga bermanfaat. Dengarkan serial Al-Ahkam At-Tajwidiyah wa Ghoraibuha, membahas permasalahan yang sering terjadi pada ilmu tajwid. Tersedia di YouTube, Spotify, dan Google Podcast Yayasan Bisa.